Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Perak, di Singapura. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan segala penyertaan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini ya Tuhan, kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami senantiasa, sehingga kami boleh dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 138 ayat yang ke-8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Puji Tuhan. Saudara, apapun yang kita rencanakan hari ini belum tentu bisa terlaksana sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatur segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Hari ini apabila kita berencana untuk berangkat keluar kota, akan tetapi 5 jam sebelum keberangkatan keluar kota, kita mengalami suatu hal yang membuat kita terpaksa harus membatalkan perjalanan tadi. Hal ini menjadi pertanda bahwa manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan apakah yang kita rencanakan akan terwujud atau tidak. Di dalam Alkitab, Daud bisa berkata, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Karena ia tahu bahwa Tuhan adalah pemegang kendali hidupnya, dan Tuhan pasti akan mengarahkannya untuk suatu tujuan akhir yang sempurna. Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita pernah menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan? Atau masih beranggapan bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan dan kita lakukan dalam hidup ini atas kekuatan diri kita sendiri? Atau kita beranggapan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, apapun bisa kita lakukan? Seringkali kita menginginkan agar semua hal dapat kita perkirakan dan kita kendalikan. Padahal, kenyataan yang kita hadapi terlalu banyak hal yang sesungguhnya berada di luar kuasa kita. Kita bisa gagal, kita bisa lelah, dan kita bisa hidup dengan kekhawatiran setiap hari. Hal yang berbeda akan kita alami jika kita mau melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Mazmur 138 seperti tertulis di atas merupakan nyanyian syukur dan kesaksian atas kasih setia Tuhan yang disaksikan maupun dialami sendiri oleh pemazmur. Diawali dengan ungkapan syukur yang sangat mendalam. Pemazmur melukiskan betapa ia begitu bersyukur kepada Tuhan yang demikian peduli kepadanya. Pemazmur begitu terpesona akan kebesaran Tuhan yang dinyatakan di hadapan para raja dan kepedulian Tuhan pada orang yang hina. Terlebih lagi, baginya pribadi, dalam kasih setianya, Tuhan telah menjadi penolong dan penyelamat yang ajaib baginya. Tuhanlah yang memegang kendali atas masa depannya
dan Tuhanlah yang akan menyelesaikannya baginya. Saudaraku, di tengah kehidupan yang seringkali di luar kendali kita, ingatlah akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saat kita menjalani kehidupan yang sulit, bahkan saat kita berada dalam kesesakan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berserulah kepadanya, mohonlah agar Ia menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Teruslah melangkah dengan penuh pengharapan. Tetaplah hidup di dalam jalannya. Ikutlah dalam rencananya, karena Ia sendiri yang akan menyelesaikan apa yang sudah dirancangkannya dalam hidup kita saat Ia menciptakan kita, saudara. Dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudaraku, tiap hari kita harus bertumbuh ke arah kesempurnaan agar kita semakin kaya di dalam Kristus, kaya di dalam iman, memiliki hidup yang berkelimpahan, karena kita menyadari akan hubungan kita dengan Tuhan, bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah di dalam Kristus Yesus. Serahkan saja semuanya kepada Tuhan, maka Ia akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Saudaraku, Tuhan itu Maha Kuasa, sehingga Ia dapat mengatur setiap peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kita sesuai dengan rencananya. Seringkali kita sulit untuk menerima cara kerja Tuhan yang sepertinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Terlebih lagi bila peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita begitu menyakitkan. Tetapi sebenarnya di atas segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhanlah yang memegang kendali dan melakukan apa yang Ia kehendaki. Alkitab telah memberikan banyak contohnya, saudara. Yusuf yang diperlakukan dengan jahat oleh saudara-saudaranya. Dalam peristiwa tersebut seolah-olah Tuhan tidak peduli dan membiarkan Yusuf hidup di dalam penderitaan. Tetapi pada akhir peristiwa itu, nyata benar apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup Yusuf. Hal itu diakui Yusuf bahwa melalui perbuatan saudara-saudaranya, Tuhan turut bekerja. Yusuf berkata, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah? Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudaraku, ketika beban kita begitu berat sampai akhirnya membuat kita tidak lagi bisa bersyukur, maka ingatlah Mazmur 138 ayat 8 ini, saudara, bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Coba hitung ada berapa banyak persoalan hidup yang telah Tuhan selesaikan bagi kita. Saat sakit Tuhan sembuhkan, saat hati kita terluka dan tidak berdaya Tuhan pulihkan, saat kelaparan Tuhan puaskan. Dan tetaplah beriman, percaya janji Tuhan selalu ditepati. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagi kita, saudara. Karena iman akan pengharapanlah seseorang tatkala susah pun bisa bersyukur. Saudaraku, pagi ini mari kita teguhkan hati kita dan percaya setiap perkataan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan apapun yang kita alami saat ini, sebab Dia yang berkuasa atas hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang kami alami di masa lalu maupun saat ini yang membuat kami lelah dan letih. Namun kami sadar bahwa Tuhan yang sudah dan akan menyelesaikannya bagi kami. Untuk itu mau belajar untuk percaya dan bergantung penuh pada Tuhan. Mampukan dan ajar kami ya Tuhan untuk selalu setia tinggal di dalam Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami Tuhan. Dan jadikan hari ini kami berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyerahkan seutuhnya seruan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya
penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.